di pedalaman hutan hujan Amazon, Brasil. Terdapat sebuah pemandangan perkotaan yang sangat unik dan menentang aturan arsitektur pada umumnya. Di tempat ini, Sebuah komunitas hidup tanpa harus bergantung pada daratan yang padat. jika Anda menyusuri kanal-kanal sempit di atas sungai yang gelap, Anda akan menemukan sebuah cara hidup yang dibentuk oleh kerasnya kehidupan sekaligus tingginya kreativitas. pemukiman terapung Manaus ini terus bertambah luas, di mana rumah-rumah warga berdiri di atas dasar balok kayu dan jalan-jalan setapaknya digantikan oleh perairan yang gelap. Para penduduk setempat maupun wisatawan yang datang berkunjung sering menyebut daerah ini sebagai Venesia dari Brasil. Ini adalah sebuah masyarakat yang berfungsi secara penuh dan dibangun seluruhnya di atas permukaan sungai. Bagi ribuan keluarga yang menetap di sini, Jalanan beraspal sama sekali tidak pernah ada. Untuk bepergian kemana saja, Anda harus melompat ke dalam perahu rabeta. ini merupakan sebuah kano kayu yang panjang dan sempit dengan mesin kecil di bagian belakang, dan deru pelan dari mesinnya menggantikan semua suara bising lalu lintas kota. Dunia perairan ini benar-benar berkembang dengan sangat baik. Dan bukan sekadar bertahan hidup seadanya. Anda akan melihat anak-anak berseragam duduk rapi di bangku di dalam ruang kelas terapung, sementara guru mereka menulis materi di papan tulis. Suara lonceng gereja Katolik pada Minggu pagi mengalun merdu melintasi permukaan air, sementara nyanyian rohani evangelis pada malam hari bergema dalam menembus lebatnya hutan. Berbagai kebutuhan pokok sehari-hari seperti ikan segar, Minyak goreng, beras, permen, dan sabun dijual bebas di toko-toko terapung. beberapa di antaranya bahkan memiliki lemari pendingin yang menyala dan koneksi internet terbatas. Sebelum festival komunitas diadakan, salon kecantikan terapung di wilayah setempat selalu dipenuhi pelanggan. Anda bahkan dapat menyantap semangkuk sup ikan panas yang lezat di sebuah restoran yang mengapung di atas air gelap, sambil mendengarkan kicauan burung dari pepohonan sekitar. Semua hal ini tentu menimbulkan pertanyaan besar tentang bagaimana para penduduk mencari nafkah di tempat ini. Silakan tinggalkan komentar dengan menyebutkan lokasi Anda agar saya bisa menyapa Anda sebelum kita melanjutkan cerita ini. Bagaimana sebenarnya orang-orang ini bisa mengelola hidup dan bertahan di lingkungan yang sangat unik ini? Para perempuan di sini benar-benar bertindak sebagai mesin utama yang menggerakkan seluruh roda ekonomi terapung lokal. Mereka adalah kisah nyata di tempat ini, dan bukan sekadar pemeran pendukung, Sembari memasak, membersihkan rumah, dan membesarkan anak-anak. mereka secara bersamaan juga menjalankan bisnis dari teras rumah untuk menjaga keluarga mereka tetap hidup, Mereka memotong rambut pelanggan, menjual kerajinan tangan buatan sendiri, dan menyiapkan makanan hangat untuk para tetangga. Hutan lebat di sekitarnya juga memberikan lapisan ekonomi penting yang lain. buah acai, kacang Brasil, pisang, Kupu aku, dan pupunha yang dipanen dengan tangan langsung dijual dalam keadaan mentah atau diolah menjadi aneka manisan selai, dan jus segar. menggunakan resep warisan turun-temurun. Keluarga-keluarga di sini juga membuat permen tradisional, Sabun kerajinan tangan, tepung tapioka, dan tepung singkong. Semua barang ini adalah artefak budaya yang masih bertahan dan menjadi bukti pengetahuan masa lalu. bukan sekadar produk makanan biasa. Selain itu, menangkap ikan membentuk dasar paling fundamental dari kelangsungan hidup mereka sehari-hari. Jauh sebelum fajar menyingsing, banyak keluarga membawa perahu kayu kecil mereka ke perairan yang gelap untuk melempar kail dan jaring demi menangkap ikan surubim, Pirarucu. tambaki, dan tujunare. Sementara beberapa orang menangkap ikan hanya untuk memberi makan anggota keluarga mereka sendiri. Sebagian yang lain menjualnya secara langsung ke perahu lain. Mereka juga berdagang di pasar-pasar terapung, atau menjualnya kepada perantara yang akan menuju ke pusat kota resmi Manaus. Pekerjaan ini sangat tidak bisa diprediksi, sangat menguras tenaga fisik. Dan sangat sulit. Tetapi pekerjaan ini dapat diandalkan dan sepenuhnya dikendalikan oleh para pekerja itu sendiri. Terakhir, perjalanan bolak-balik setiap hari adalah hal yang sangat wajar bagi banyak penduduk lokal. Para pekerja meninggalkan rumah terapung mereka setiap pagi hari menuju dermaga Manaus. Lalu membaur ke dalam kota yang formal untuk bekerja di sektor perdagangan kecil, layanan rumah tangga, Dan juga konstruksi bangunan. Mereka kemudian kembali melintasi air setiap malam harinya. Ada jarak sosial yang sangat besar dan memisahkan kedua dunia ini. Terlepas dari perjalanan perahu yang terasa singkat. Tolong jawab dengan jujur dan beritahu saya di kolom komentar.
Apakah menurut Anda gaya hidup seperti ini terasa lebih mudah atau justru lebih sulit dari yang Anda bayangkan sebelumnya? Karena kami selalu membaca setiap balasan dari Anda. Tinggal tanpa kenyamanan hidup sehari-hari yang biasanya Anda anggap biasa saja akan benar-benar mengubah sudut pandang Anda. Coba pertimbangkan masalah listrik. Atau lebih tepatnya, alternatif menakutkan yang bisa ditemukan di sini. Kota terapung ini tidak memiliki jaringan listrik resmi sama sekali. Sebagai gantinya, Penduduk sangat bergantung pada jaringan kabel ilegal tanpa lapisan pelindung yang disebut gatos, yang jika diterjemahkan berarti kucing. kabel-kabel darurat yang kusut dan berbahaya ini membentang langsung dari daratan utama di atas air menuju teras rumah mereka. Karena rumah-rumah ini mengapung dan dibangun sepenuhnya dari bahan kayu, jaring kabel darurat ini menimbulkan risiko sengatan listrik dan kebakaran yang tidak ada habisnya. Sementara beberapa rumah tangga memiliki dana untuk menyalakan generator atau lampu minyak tanah. Yang lain tidak memiliki apapun untuk diandalkan, yang berarti kegelapan total akan selalu turun setiap malam hari. Mendapatkan air minum yang bersih dan aman juga menimbulkan krisis harian parah yang lainnya. Membeli air minum dalam kemasan memang merupakan pilihan yang paling aman. Namun sayangnya banyak keluarga yang tidak memiliki cukup uang untuk itu. Akibatnya, Mereka harus menghabiskan waktu berjam-jam untuk menampung air hujan dari atap logam bergelombang mereka ke dalam tangki-tangki buatan sendiri. dan memperlakukannya seperti sumber daya yang sangat berharga. Beberapa warga lainnya merebus air sungai jika mereka memiliki bahan bakar, atau menyaring air tersebut menggunakan kain bersih. Namun banyak juga yang mengonsumsi air sungai itu secara langsung. Meskipun mereka sadar sepenuhnya bahwa air tersebut seringkali terkontaminasi oleh logam berat, bakteri, dan sisa bahan bakar perahu. Anda terpaksa meminum apapun yang tersedia di saat semua pilihan sudah habis. Hal ini sangat mengkhawatirkan, karena pemukiman tersebut sama sekali tidak memiliki sistem pembuangan limbah sanitasi. Kotoran dari toilet langsung jatuh ke sungai di bawahnya tanpa diolah terlebih dahulu. Penduduk juga sangat sadar bahwa air yang sama persis yang bertindak sebagai selokan terbuka mereka itu juga harus mereka gunakan untuk keperluan memasak. Mandi, transportasi, dan sumber makanan. Mereka harus menghadapi kenyataan pahit ini setiap harinya karena memang tidak ada alternatif lain di komunitas perairan ini. Utilitas dasar tidak pernah bisa dipastikan keberadaannya. Sebagian besar dari kita mungkin tidak pernah mempertanyakan apa yang sebenarnya terjadi ketika saklar lampu ditekan atau merenungkan dari mana sumber air keran kita berasal. Karena sistem tak terlihat ini bekerja begitu saja. Apakah dengan mempelajari hal ini akan membuat Anda memandang saklar lampu dan keran air di rumah Anda dengan cara yang berbeda? Keadaan darurat dalam hal perawatan kesehatan yang sunyi adalah sebuah kenyataan yang terus-menerus terjadi. Dokter-dokter, sukarelawan yang dibawa oleh lembaga swadaya masyarakat atau organisasi keagamaan memang kadang-kadang datang berkunjung untuk memberikan sedikit bantuan. Beberapa penduduk lokal telah belajar cara merawat luka terbuka, Memberikan suntikan obat, dan melakukan pertolongan pertama pada kecelakaan dasar. Meskipun ini jelas bukan sistem perawatan kesehatan yang formal, namun keterampilan ini bisa menyelamatkan nyawa ketika bantuan medis yang sebenarnya berada terlalu jauh dari jangkauan. ada banyak sekali cerita di tempat ini yang tidak berakhir dengan bahagia. Ini adalah kisah-kisah sedih tentang tetangga dan anak-anak yang nyawanya tidak tertolong, karena saat itu air sungai terlalu dangkal, Mesin perahu tiba-tiba rusak. atau saluran air sedang terlalu padat di malam hari. Mereka semua mewakili harga tragis, karena menjadi tidak terlihat oleh sistem negara yang seharusnya melindungi semua lapisan warganya. Jika ada seseorang yang mengalami proses persalinan yang sulit, menderita cedera yang parah, Atau tiba-tiba terkena serangan jantung, kelangsungan hidup orang tersebut bergantung sepenuhnya pada kebaikan seorang tetangga. tetangga tersebut harus segera menyalakan mesin perahu, menyusuri saluran air sempit yang sangat gelap untuk mencapai dermaga terdekat, dan kemudian harus mencari transportasi darat menuju rumah sakit di seberang kota. Hal semacam ini terus terjadi karena di sini tidak ada klinik terapung dan sama sekali tidak ada sistem tanggap darurat di atas air. Inilah realitas medis yang sebenarnya dari kota terapung tersebut. Saya ingin Anda mencoba membayangkan sebuah skenario tertentu. Saat itu menunjukkan pukul 2 dini hari, dan ada seseorang di keluarga Anda yang tiba-tiba pingsan. Warna kulit mereka terlihat salah dan pernapasan mereka juga salah.
Setiap detik yang berlalu menjadi sangat berarti. Dalam kondisi normal, Wana Masing Senggelulev mengambil telepon genggam, memanggil mobil ambulans. Dan segera mendengar suara siren mendekat dari kejauhan. Sekarang coba Anda singkirkan telepon genggam itu. Singkirkan mobil ambulans itu. Dan singkirkan juga jalan rayanya. Gantikan semua hal tersebut dengan air yang gelap gulita. Sebuah perahu kayu kecil. Dan seorang tetangga yang mungkin saja sedang terbangun atau mungkin juga sedang tertidur pulas. Di sebuah tempat di mana pihak pemerintah sebagian besar telah mengabaikan semua tanggung jawabnya. Di mana infrastruktur dasar tidak pernah ada, di mana setiap layanan penting yang dianggap sebagian besar orang sebagai hak asasi, justru tidak ada atau hanya sekadar diimprovisasi. Ada sesuatu yang sangat luar biasa yang telah mengambil tempatnya. Komunitas. Ketika sebuah rumah mulai terlihat akan tenggelam, Para tetangga tidak akan menunggu untuk dimintai tolong. mereka akan langsung datang membawa balok kayu dan tong kosong, lalu mengangkat rumah itu kembali ke atas. Ketika motor sebuah perahu tiba-tiba mogok di tengah saluran air, seseorang pasti akan muncul dengan membawa peralatan bengkel atau suku cadang-cadangan. Ketika bencana banjir besar datang, dan itu memang pasti selalu terjadi, Para penduduk akan memperkuat platform terapung mereka secara bersama-sama, menyesuaikan tali tambatan bersama-sama, dan menambahkan pelampung ekstra di bawah dasar rumah mereka bersama-sama. tidak diperlukan pengumuman sama sekali. Semua orang langsung bertindak dengan sendirinya. Ketika tumpukan sampah mulai menggunung di antara rumah-rumah, keluarga-keluarga akan segera mengatur hari gotong royong, pembersihan komunitas bersama. Beberapa dari mereka telah membangun gudang bersama untuk mengumpulkan barang-barang yang dapat didaur ulang, yang kemudian mereka jual untuk mendapatkan penghasilan kecil-kecilan. Ada juga yang mengajari tetangganya tentang cara membuat kompos organik atau mengelola limbah sampah dengan aman. Ini semua bukanlah program resmi dari pemerintah. Ini adalah murni tindakan dari orang yang berusaha memecahkan masalah karena tidak ada orang lain yang mau melakukannya untuk mereka. Sekolah-sekolah terapung tetap buka karena para guru bersedia menempuh jarak yang sangat jauh dengan perahu untuk sampai ke tempat itu. Para siswa mendayung dengan susah payah melewati saluran-saluran yang banjir setiap pagi, tanpa peduli hujan atau cerah, karena mereka semua memahami satu hal penting. Bahwa pendidikan adalah satu-satunya harta yang tidak akan pernah bisa diambil oleh siapapun. Begitu ilmu itu tertanam di dalam diri Anda. Komunitas ini tidak hanya sekadar mengapung secara fisik di atas air. Komunitas ini mengapung secara sosial, ditopang oleh kuatnya beban kewajiban bersama dan pemahaman yang sederhana, namun sangat kuat bahwa di tempat seperti ini, Anda membantu orang lain hari ini karena besok mungkin giliran Anda yang sangat membutuhkan bantuan itu. Tetapi mengapa harus di sini? Mengapa ada orang yang mau memilih untuk membangun kehidupan mereka di atas permukaan air? Mari kita kembali ke awal abad ke-20, Manaus. yang merupakan ibu kota negara bagian Amazonas di Brasil. Dulunya adalah salah satu kota paling kaya di seluruh daratan Amerika Selatan. Ledakan industri karet telah mengubah pos terdepan di tengah hutan ini menjadi sebuah tempat dengan kemewahan yang sangat luar biasa. Gedung opera bergaya megah yang terkenal. Dengan kubah berlapis emas dan marmer yang didatangkan langsung dari Italia, dibangun di tengah-tengah hutan hujan sebagai monumen peringatan atas kekayaan tersebut. Para baron karet pada masa itu tinggal di rumah-rumah mewah yang besar. Dan kemudian semuanya berakhir begitu saja. Hampir terasa seperti terjadi hanya dalam waktu semalam. Ketika material karet sintetis berhasil dikembangkan dan sistem monopoli karet berhasil runtuh tak tersisa, semua kekayaan melimpah itu ikut menguap ke udara. Tetapi orang-orang yang ada di sana tidak mau pergi meninggalkan tempat itu. Ribuan kaum migran, Penduduk pesisir sungai, pekerja dari pedesaan, dan orang-orang yang sangat miskin telah membanjiri kota Manaus demi mengejar janji akan kehidupan yang lebih baik. sekarang mereka semua menjadi terdampar. Harga tanah di dalam kota sangat mahal dan dikuasai sepenuhnya oleh para kaum elit yang kaya. Perumahan yang formal dan layak bukanlah tempat untuk orang-orang seperti mereka. Pihak pemerintah sama sekali tidak punya rencana masa depan untuk mereka. Kota besar itu tidak punya ruang tersisa untuk mereka tinggali. Jadi mereka mulai melihat satu-satunya hal yang tersisa yang masih gratis. Air. Saluran-saluran air yang gelap dan sempit yang mengalir di dalam dan di sekitar kota itu tidak ada pemiliknya. Tidak ada orang yang memaksakan hak kepemilikan atas wilayah air tersebut.
Dan begitulah akhirnya rumah-rumah terapung yang pertama mulai bermunculan. Ini bukanlah sebagai sebuah eksperimen romantis dalam mencari kehidupan alternatif. Melainkan murni sebagai sebuah taktik untuk bertahan hidup. Ini adalah sebagai sebuah pilihan terakhir yang tersedia bagi orang yang telah didorong paksa ke ujung batas kota dan mereka menolak untuk jatuh menyerah. Apa yang Anda lihat hari ini, mulai dari dinding-dinding kayu yang lapuk, tiang yang memutih karena paparan sinar matahari, serta kabel-kabel yang kusut bergelantungan di atas perairan yang gelap. Itu bukan sekadar sebuah lingkungan tempat tinggal biasa. Itu adalah sebuah sidik jari arsitektur dari 1 abad lamanya kemiskinan, Migrasi massal, dan penolakan manusia yang tanpa henti untuk menyerah pada nasib. Sekarang saya ingin memberitahu Anda suatu hal bahwa kota terapung di Amazon ini adalah salah satu tempat yang paling luar biasa nyata yang dapat dikunjungi oleh seorang manusia di planet ini. Dan anehnya, Hampir tidak ada orang yang tahu bahwa tempat ini benar-benar ada. bahwa ada satu pun jalan raya aspal yang bisa membawa Anda ke sana. Itu adalah hal penting pertama yang perlu Anda pahami baik-baik. Satu-satunya jalan masuk yang tersedia hanyalah melalui jalur air. Anda harus menaiki sebuah perahu kayu kecil atau kano motor yang cepat dari pusat kota Manaus. Dan seketika itu juga Anda akan memasuki dunia yang sama sekali berbeda. Masa transisinya tidak terjadi secara bertahap. Perubahan itu terjadi secara tiba-tiba. Semua kebisingan khas kota besar, suara mesin sepeda motor, Bunyi klakson, dan hiruk-pikuk pembangunan. semuanya memudar di belakang Anda saat perahu perlahan memasuki saluran air yang sempit. Dan kemudian yang tersisa hanyalah suara putaran mesin motor, gemercik air. Dan kesunyian hutan. Jika Anda cukup beruntung, dan di wilayah Amazon, keberuntungan itu seringkali hanya berarti Anda harus menjadi pendiam dan sabar. Anda akan mendapat teman pendamping di perjalanan. Lumba-lumba sungai berwarna merah muda bukanlah sekadar mitos belaka atau daya tarik buatan wisata di sini. Hewan-hewan itu adalah tetangga sungguhan. Mereka muncul ke permukaan air tepat di samping perahu dengan keakraban yang santai. Hal ini menunjukkan bahwa mereka telah melakukan rutinitas ini selama berabad-abad. Karena memang itulah kenyataannya. Warna kulit merah muda mereka seolah menangkap pantulan cahaya dengan cara yang tampaknya hampir mustahil. Hampir terlalu indah untuk dianggap sebagai sebuah kenyataan. Tepat di atas Anda, kawanan burung bergerak lincah menembus lebatnya kanopi pepohonan. Burung bangau, burung pekakak, Burung beo, dan kadang-kadang bayangan elang harpi yang gagah melintasi birunya langit. Semua suara alam tersebut saling bertumpuk dan berpadu dengan cara yang belum pernah bisa ditangkap sepenuhnya oleh alat rekaman apapun di dunia ini. Ini adalah sebuah pengalaman yang lebih banyak Anda rasakan sekaligus Anda dengar. Dan kemudian kota terapung yang menakjubkan itu perlahan muncul di depan mata. Terdapat rumah-rumah kayu di atas balok dan tong kosong. dicat dengan warna biru, kuning, dan hijau yang sudah mulai memudar. Bergerak naik dan turun secara perlahan mengikuti irama pergerakan air. Pakaian-pakaian cucian terlihat tergantung menyilang di antara jendela-jendela. Anak-anak kecil duduk bersantai di beranda rumah dengan kaki yang menjuntai di atas aliran sungai. Ada seorang wanita yang menjual makanan acai dari perahu kecilnya. Mendayung dengan perlahan di antara rumah-rumah warga. Memanggil-manggil untuk menawarkan harganya. Selama musim banjir tiba, Pengalaman berkunjung ke tempat ini akan menjadi sesuatu yang hampir terasa surrealis. Anda dapat membawa perahu melaju secara langsung masuk ke dalam hutan yang banjir dan melakukan navigasi menyelinap di antara batang-batang pohon yang berdiri tegar di dalam air sedalam beberapa meter. Banyak ikan berenang bebas di bawah Anda menembus rimbunnya akar pohon. Monyet baik sebesar ceta. Monyet gestar siki. Monyet kecil menonton dengan penasaran dari dahan-dahan di atas kepala. Batas yang jelas antara sungai dan hutan pada akhirnya larut sepenuhnya. Dan Anda akan menemukan diri Anda sendiri, sedang bergerak menjelajah melalui sebuah dunia yang tidak pernah ada di tempat lain, manapun di bumi ini. Sementara itu selama musim kemarau, Anda dapat berjalan santai di atas gundukan pasir yang letaknya berada di bawah air pada 3 bulan yang lalu. Anda akan menemukan cangkang sungai dan batu-batu halus yang ternyata telah menempuh perjalanan ribuan kilometer jauhnya dari pegunungan Andes. Anda juga dapat melihat buaya. Buaya liar berjemur di tepi sungai yang berlumpur dengan kepercayaan diri yang sama sekali tidak tergesa. Gesa dari hewan yang tidak memiliki predator alami. Dan melalui semua kejadian alam itu,
Kota terapung ini tetap terus melanjutkan kehidupannya yang tenang dan luar biasa di sekitar Anda. Orang-orang yang tinggal di sini tidak menjalani hidup dengan cara seperti ini demi keuntungan Anda semata atau untuk memuaskan kamera Anda. Mereka hidup dengan cara ini karena memang inilah kehidupan mereka yang sebenarnya. Ini adalah warisan mereka. Dan ini adalah rumah mereka. Dan tingkat keaslian itu, Tingkat realitas yang sangat absolut itu adalah apa yang membuatnya menjadi tidak akan pernah sama dengan hal-hal lain yang mungkin pernah Anda alami sebagai seorang musafir. sebelum kita mencapai akhir dari perjalanan ini, saya ingin memastikan Anda memahami tentang posisi geografi dari cerita ini. Karena dengan memahami di mana letak tempat ini di peta dunia, membuat semua hal yang telah kita bicarakan tadi menjadi jauh lebih luar biasa. Kota terapung ini tidak tersembunyi jauh di sudut terpencil yang tidak dapat dijangkau di dalam hutan lebat. Tempat ini juga bukanlah perjalanan yang memakan waktu berhari-hari dari pusat peradaban dengan menggunakan kano. Sebaliknya, pemukiman ini ada tepat berdampingan dengan salah satu pusat kawasan perkotaan terbesar di seluruh Amazon Brasil, Yaitu kota Manaus, Ini adalah sebuah kota besar dengan lebih dari 2 juta penduduk di dalamnya. lengkap dengan pusat perbelanjaan modern, Universitas ternama, bandara bertaraf internasional, dan gedung pertunjukan opera yang sangat terkenal, yang dulunya menjadi simbol puncak kekayaan era kolonial. Kota Manaus berada di salah satu persimpangan geografis yang paling dramatis di seluruh planet ini. Ini adalah sebuah titik temu di mana dua buah sungai besar bertemu. Yang pertama adalah Rio Negro, yang memiliki warna air yang sangat gelap sehingga terlihat persis seperti teh hitam pekat. Yang kedua adalah sungai berlumpur yang sangat syarat akan kandungan sedimen, sehingga warnanya seolah terlihat seperti kopi susu. Ketika kedua sungai besar ini saling bertabrakan, air mereka sama sekali tidak langsung tercampur begitu saja. Selama menempuh jarak beberapa kilometer, kedua air ini mengalir berdampingan dalam dua batas warna yang sangat berbeda, Yaitu gelap dan terang, tanpa saling menyatu. Penduduk lokal sering menyebut fenomena alam ini sebagai pertemuan perairan. Dan ini merupakan salah satu fenomena alam yang paling menakjubkan secara visual yang ada di dunia. Kota terapung itu sendiri mulai tumbuh dan berkembang dari saluran-saluran air yang berukuran lebih kecil, yang bercabang dari aliran sungai-sungai besar ini. Saluran air yang sempit ini berkelok-kelok melintasi bentang alam seperti layaknya sistem peredaran darah yang sengaja disembunyikan, Menghubungkan kawasan hutan ke pusat kota. dan menyambungkan masa lalu ke masa kini. Distrik terapung yang utama mulai bermunculan dari saluran-saluran ini secara bertahap selama beberapa dekade. Dibangun oleh kelompok orang yang tidak memiliki pilihan lain dalam hidup dan tidak memiliki tempat lain lagi untuk pergi. Dan inilah ada sesuatu yang kebanyakan orang seringkali tidak menyadarinya tentang aliran sungai Rio Negro secara spesifik. Warna gelap pekatnya tersebut sebenarnya berasal dari proses pembusukan materi organik alami yang dilepaskan secara terus-menerus oleh pepohonan hutan di sekitarnya. Zat asam menodai warna air tersebut menjadi coklat kehitaman yang sangat dalam dan hampir buram. Namun bahan kimia alami yang terkandung ini ternyata memiliki manfaat yang sangat tidak terduga. Air sungai Rio Negro yang bersifat asam dan memiliki kandungan nutrisi yang sangat rendah ini membuatnya menjadi jauh lebih tidak ramah bagi nyamuk jika dibandingkan dengan aliran sungai Amazon yang lainnya. Jentik-jentik nyamuk sama sekali tidak dapat bertahan hidup dan berkembang biak di dalamnya. Fakta ini berarti bahwa di wilayah dunia yang sangat terkenal dengan penyakit malaria dan demam berdarah, kota terapung yang sengaja dibangun di atas sungai air hitam ini sebenarnya telah memiliki sebuah sistem pertahanan biologis yang sangat alami. Sungai ini yang dari luar tampaknya sangat berbahaya, Ternyata di sisi lain, dalam satu cara yang sangat spesifik, justru jauh lebih aman daripada tempat lain sebagai alternatifnya. Selama musim penghujan tiba, debit air sungai ini akan naik secara dramatis. ketinggian air pada aliran Rio Negro dapat berfluktuasi dengan perbedaan jarak hingga 14 meter antara kondisi musim kemarau dan musim hujan. 14 meter tingginya. Itu setara dengan tingginya sebuah bangunan 4 lantai. Saat banjir besar itu datang, saluran-saluran air menjadi meluas. Kawasan hutan pun akan kembali terendam air. Rumah-rumah yang terapung perlahan akan ikut naik bersama dengan tingginya air, menyesuaikan diri mereka secara alami dengan tingkat ketinggian air yang baru. Karena memang begitulah rancangan desain awal dari rumah itu dibuat. Sementara itu, selama memasuki musim kemarau, Transformasinya juga sama dramatisnya, tetapi dalam kondisi yang terbalik. gundukan pasir mulai muncul dari dalam air bagaikan pulau pasir sementara.
Jalur-jalur tanah yang berlumpur basah akan kembali muncul di tempat di mana perahu-perahu nelayan dulu bepergian melintas. Saluran-salurannya akan mulai menyempit. Area kota menjadi ikut berkontraksi, dan orang-orang kembali beradaptasi dengan semua keadaan tersebut, seperti yang selalu mereka lakukan. Dan seperti yang akan selalu mereka lakukan pada masa-masa mendatang. Kita semua sudah menempuh sebuah perjalanan yang cukup panjang bersama-sama di dalam video kali ini. Mulai dari saluran air yang gelap hingga keadaan ekonomi karet yang runtuh yang pada akhirnya menciptakan tempat ini. Mulai dari sekolah dan gereja yang mengapung hingga kabel listrik ilegal yang menggantung di atas air sungai. Dari kisah tentang lumba-lumba merah muda hingga keindahan ikan pira lucu. Dari para wanita yang menjual makanan acai langsung dari beranda rumah mereka. Hingga kisah keluarga-keluarga yang belum pernah sekalipun mendapatkan sumber air yang benar-benar bersih dari keran. Dan di akhir cerita ini, saya ingin meninggalkan sebuah pertanyaan penting bagi Anda. Ini sama sekali bukan sebuah pertanyaan yang nyaman. Saat ini kita hidup menetap di dunia modern yang selalu mengukur tingkat kemajuan berdasarkan PDB, berdasarkan banyaknya infrastruktur buatan, berdasarkan jumlah ruas jalan raya yang dibangun dan rumah sakit yang dibuka, serta dihitung berdasarkan seberapa besar megawatt energi listrik yang mampu dihasilkan. Kita semua memiliki keseluruhan sistem pengukuran baku, yang memang dirancang khusus untuk memberitahu kita semua tentang seberapa beradabnya sebuah masyarakat, seberapa jauh mereka telah maju, dan seberapa modern tingkat kehidupan mereka. Tetapi apa yang sebenarnya dikatakan oleh sistem pengukuran itu tentang keberadaan sebuah komunitas yang berhasil membangun sekolah tanpa bergantung pada dana pemerintah, memelihara kesehatan warganya tanpa keberadaan klinik, mempertahankan sistem ekonomi tanpa campur tangan bank, dan melestarikan budaya lokalnya tanpa peran institusi resmi. Selama periode waktu lebih dari 100 tahun. Kata macam apa yang harus kita gunakan untuk menggambarkan orang? Orang yang telah dikecewakan oleh setiap sistem yang dirancang untuk melindungi mereka, dan meresponnya bukan dengan sebuah kehancuran, melainkan dengan karya penciptaan yang baru. Kota terapung di Amazon ini sama sekali tidak pernah muncul dalam sebagian besar percakapan penting mengenai pencapaian umat manusia. Kota ini tidak pernah maju untuk memenangkan penghargaan. Kota ini tidak pernah menjadi topik berita utama, kecuali jika sedang ada musibah banjir yang cukup dramatis untuk difoto. Orang-orang hebat yang tinggal menetap di tempat itu tidak pernah dirayakan atas semua hal yang telah mereka bangun. Mereka lebih sering hanya dikasihani karena segala hal yang tidak mereka miliki. Karena apa yang sesungguhnya telah berhasil mereka bangun, di tengah ketiadaan semua hal yang kita anggap penting, adalah sesuatu yang justru sebagian besar dari kota-kota modern perlahan kehilangan kemampuannya secara diam-diam. Mereka telah sukses membangun sebuah tempat di mana orang-orang masih benar-benar saling membutuhkan satu sama lain. Di mana kelangsungan hidup dari satu nyawa bergantung erat pada kesediaan tulus orang lain. Di mana istilah komunitas bukanlah sekadar kata di atas poster iklan pemerintah, melainkan sebuah bentuk praktik nyata yang hidup. Bernapas. Dan dilakukan setiap harinya yang mampu menjaga rumah-rumah agar tidak tenggelam. Anak-anak untuk tetap bersekolah, dan orang-orang yang sakit tidak dibiarkan mati sendirian di dalam kegelapan. Mungkin pertanyaannya bukanlah tentang hal apa yang telah hilang dari mereka. Mungkin pertanyaannya saat ini adalah tentang nilai. Nilai apa yang sebenarnya telah kita semua lupakan? Jika cerita di video ini telah berhasil menggerakkan sesuatu dalam diri Anda, jika ini semua membuat Anda bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang sedikit lebih berbeda, maka bagikan cerita ini dengan seseorang yang juga dirasa perlu untuk melihatnya. Dan tolong beritahu saya di dalam kolom komentar, kira-kira bagian mana dari cerita ini yang terasa paling mengejutkan bagi Anda? Karena saya membaca semua komentarnya. Dan saya sangat ingin mengetahui hal apa yang membekas di hati para penonton. Dan jangan lupa untuk menekan tombol berlangganan. Nyalakan juga bel notifikasi supaya kami dapat melihat Anda kembali hadir di video kami yang berikutnya. Terima kasih banyak karena telah meluangkan waktu berharga untuk berkumpul bersama kami hari ini. Saya harap Anda sekalian bisa menikmati tayangan ini. Dukungan kalian benar-benar berarti segalanya bagi dunia kami. Semoga Anda selalu mendapatkan keberuntungan yang terbaik. Terima kasih sudah menonton. Kalau video ini lucu atau bermanfaat, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video baru. Sampai jumpa di video berikutnya.